Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkenalan Bapak dan Ibu. Mungkin dari ibu-ibu ulun kenalan boleh. Kalau dari apa-apa mungkinlah ada yang tontu nyo potang ambo bu mengisi khutbah di sekolah Jumat potang. Maka apa-apa lawan tontu mungkin ibu ulun tontu lah. Sedikit perkenalan Bu. Nama ambo Irfan Rinaldi dari Bangkinang. Kini ambo ulun bergelar lah. Kini lagi setengah studi di universitas namanya Lipia Jakarta. Di Lipia Jakarta, universitas iko cabang yang pusatnya ada di Arab Saudi, di Riyadh. Jadi pusatnya tu di Saudi. Dibuatlah cabangnya orang Indonesia banyak nyak kuliah ke Arab Saudi, maka di banyak nyak kuliah ke Arab Saudi, saking banyaknya dibuatlah cabang universitas cik di Indonesia supaya nak jauh-jauh juga ke Saudi lah. Namanya Lipia Jakarta. Maka ambo berada di Lipia Jakarta kok. Nyo di apa orang banyak kuliah di Saudi tu Bu? Nyo kuliah di Saudi tu gratis. Itu pertama. SPP gratis. Buku gratis. Apa le? Dan luar biasa dapat lo beasiswa, dapat lo apa namanya uang saku per bulan. Tu tio kuliah di Arab Saudi tu. Syukur-syukur Bapak dan Ibu, kalau yang bisa langsung kuliah ke Saudi, itu dapat haji dan umroh gratis. Kini umroh mahal 25 juta, 30 juta. Yang kuliah langsung di Saudi, dapat lo bisa umroh gratis bila nyinyo. Dapat lo haji gratis. Okay. Dengan syarat ketentuan berlaku. Kawan ambo alhamdulillah yang sama tamat Darun Nahdhah, ambo tamatan Darun Nahdhah, ada yang kuliah di Saudi nya 2 tahunnya bos itu sudah dapatnya haji. Alhamdulillah. Wang awak nunggu haji di Indonesia berapa lama Bu? 20 tahun. 20 tahun. Kok le sampai umur gak? Tapi kau nambo umur 21, kalau salah 21 atau 22, hanyalah haji lah. Di itu tio banyak uang nyak kuliah di Arab Saudi tu. Gara-gara gratis beasiswa godang, dapat lo haji dan umroh gratis lah. Tapi alhamdulillah ambo yang berada di cabangnya di Jakarta itu cuma dapat yang membedakannya ambo nak dapat haji dan umroh. Dapatnya SPP gratis, buku gratis, dosen-dosennya pun langsung dari Arab Saudi ditobangkan ke Indonesia. Kemudian dapat lo uang saku bulanan dari pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah. Maka ambo bersyukur walaupun sampai kini ulun tamat leh, ndak lama insyaallah tamat leh Bu. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya ingin mengkaji sedikit permasalahan tentang yang mungkin kita banyak lupa. Kita tahu mungkin juga banyak lupa, yaitu berkenaan tentang kufur nikmat. Kenapa ini penting? Karena dalam Al-Quran Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau syukur, nikmat ditambah oleh Allah. Tapi kalau engkau kufur, tak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Jadi ancaman orang yang kufur terhadap nikmat Allah, azab pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke kajian tentang kufur nikmat ini, sedikit ingin saya bahas.
Alhamdulillah awak dapat berkumpul di masjid ini. Bisa kita berkumpul di masjid ini suatu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah. Bisa awak berkumpul di masjid ini, itu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat yang membuat kita bisa berkumpul di masjid ini, Bapak dan Ibu. Nabi, nikmat kota yang paling banyak orang lupa. Nikmat inilah yang paling banyak orang lupa, kata Nabi. Apa itu? Dalam hadis, nikmatani ma'bunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia lupa, dua nikmat yang banyak manusia lalai, dua nikmat yang banyak manusia tidak bersyukur kepada Allah, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, kata Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah kita hari ini bersama-sama berkumpul di masjid ini. Allah beri kita nikmat kesehatan, kita gunakan untuk hadir ke masjid ini, ke majlis taklim, solat berjamaah, mendengarkan kajian. Kita juga diberikan nikmat waktu luang, Allah kita gunakan untuk hadir ke masjid ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang disebut oleh Nabi, yaitu orang yang kebanyakan lupa terhadap dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka Bapak dan Ibu hormati Allah, perlu kita ketahui kesehatan itu penting, Bu. Sehat ini adalah nikmat yang paling utama. Uang kalau untuk sehat kau caklah berapa banyak ABPT, penting dapat sehat. Tak peduli lo tajui tanah terkadang tajui rumah untuk berubah. Di itu tu penting kesehatan. Maka awak minta kepada Allah, berdoa dulu, jangan minta, tak hanya minta dimudahkan rezeki, tidak. Minta, ya Allah sehatkanlah badan. Kalau lah badan sehat, senang awak ibadah kepada Allah. Kalau badan sehat, senang awak hidup di dunia kau. Kalau lah sakit awak payah ke musajid. Aturannya bisa awak solat ke musajid, di sakit anda bisa ke musajid. Kalau sakit awak, umpama sakit awak kini Bapak dan Ibu, lomak bono makanan di depan awak kau, ago jutaan umpama makanan depan awak kau. Dimasak lo di chef yang terkenal, yang handal, lah berpengalaman. Tapi awak sakit, makanan lomak kau jadi pahit. Kalau sakit awak, selama apapun makanan di depan awak akan terasa pahit juga. Begitulah penting kesehatan yang Allah berikan. Maka kita perbanyak syukur kepada Allah. Sampai detik ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga bisa kita hadir di masjid ini dalam rangka solat berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah. Baik Bapak dan Ibu hormati Allah, jangankan kita berkumpul di masjid ini, berjalan kaki awak tadi dari rumah, atau awak naik motor, naik sepeda motor, naik mobil dari rumah ke musajid kau, itu telah dihitung pahala sedekah di sisi Allah. Ulun menunggu kajian lagi, bos sampai musajid dari rumah, awak niatkan ke musajid solat berjamaah mendengarkan kajian, telah mendapatkan pahala besar dari Allah, telah mendapatkan pahala senilai sedekah di sisi Allah. Kata Nabi, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah kaki seseorang menuju rumah Allah, menuju tempat salat, sedekah, dihitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling godang sedekah jalan kau ke apa ke musajid ambo ke. Nyapa ambo dari Bangkinang. Ambo dari Bangkinang ke Kamai, maka ambo paling jauh gini gua. Banyak kalau Honda tentu dihitung lingkaran putar Honda gua. Kalau apa-apa dan ibu-ibu mungkin sekitar siku. Ambo dari Bangkinang. Jadi Bapak dan Ibu hormati Allah, sedekah itu tidak harus berupa uang. Kalau infak itu tentu dengan harta benda, Tapi kalau sedekah tidak mesti dengan uang, tapi bisa dengan selain uang. Contohnya apa tadi, berjalan kaki dari rumah ke masjid, sedekahnya Nabi. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah kaki menuju rumah Allah, sedekahnya Nabi. Pada zaman Rasulullah SAW, ada yang mengadu ke Nabi, "Ya Nabi,
Zahaba ahlud dusur bil ujur. Nabi, wang kaya tu lomak ya Nabi. Wang kaya tu banyak pahala dapat dinya. Apa tu nya Nabi? Yusalluna kama nusalli. Mereka solat, kami juga solatnya Nabi. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tetapi orang kaya ya Nabi, dapat mereka bersedekah dengan harta mereka. Sedangkan kami orang miskin, tidak ada harta yang kami untuk sedekahkan. Jadi lah terjadi pada zaman Nabi. Kan ni jodoh bapak dan ibu mati Allah. Wang kaya solat, awak solat je. Wang kaya puasa, awak puasa je. Kan sama pahala tu. Tapi yang membedakannya apa? Orang kaya dapat dia bersedekah dengan hartanya, sedangkan kita tidak memiliki harta untuk bersedekah. Ditanya kepada Nabi, apa jawaban Nabi? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan kepadamu hal-hal yang banyak bisa disedekahkan? Apa itu? Wa inna likulli tasbihatin sadaqah. Tasbih yang kamu ucapkan itu subhanallah, sedekah ya Nabi. Coba sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Takbir yang kamu ucapkan sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Tahmid alhamdulillah yang kita ucapkan sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Menyuruh orang kepada kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Melarang orang dari kemungkaran juga sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ingin memberikan kabar bahagia kepada orang-orang yang tidak mempunyai harta untuk bersedekah, bahawa bersedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi bersedekah juga bisa dengan hal-hal kebaikan yang kita lakukan. Seperti zikir yang kita lakukan, ucapkan subhanallah, tasbih, takbir kita Allahu Akbar, tahmid alhamdulillah yang kita ucapkan, itu juga bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang kita tadi tu, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Jalan kaki awak ke masjid, langkah kaki awak dihitung sedekah. Dalam hadis lain, senyum kita, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyuman kita untuk saudara kita itu sedekah. Senyum pun sedekah. Membuat orang lain bahagia pun sedekah. Menolong orang lain dihitung juga sedekah. Jadi banyak hal-hal yang disebutkan oleh Nabi pengganti dari harta untuk bersedekah. Jadi bersedekah tidak selamanya dengan harta. Bersedekah juga bisa dengan hal-hal selain itu. Jika kita tidak punya uang, bisa dengan kita rajin ke masjid, dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita membahagiakan orang lain, dengan kita menolong orang lain, menyuruh orang lain dalam kebaikan, melarang orang dalam kemungkaran, juga disebut sedekah. Maka Bapak dan Ibu rahmati Allah, sampai awak sudah berjalan kaki di masjid, solat berjamaah awak di masjid, lagu godang le pahala. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Solat jamaah keutamaannya 27 derajat dibandingkan solat sendiri. Solat berjamaah lah godang lo pahala. Tadi tambah lo awak mendongau kajian, tambah lo godang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Datang ke majlis ilmu awak, mendengarkan kajian, besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, besar. Tak sama pahala orang yang mendengarkan kajian dari YouTube, dari YouTube-nya tengok YouTube, dengan orang yang langsung datang ke masjid atau ke majlis taklim, itu tak sama pahalanya. Yang paling besar tentunya orang yang bisa menyempatkan waktunya hadir ke majlis taklim untuk mendengarkan kajian, lebih besar pahala dibandingkan orang yang nonton ceramah di YouTube. Wadanglah Bapak dirahmati Allah. Apa pahalanya? Apa keutamaannya? Disebutkan oleh Nabi dalam hadis kok, disebut di Nabi keutamaan yang ke majlis ilmu kok. Kata Nabi, lawijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazala 'alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum ya Nabi berkumpul dia di rumah Allah. Suatu kaum berapa orang berkumpul dia di rumah Allah, yatsluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, serta mengkaji isinya,
illa nazal alaihimus sakinah. Allah turunkan, Allah berikan 4 perkara terhadap orang yang langsung datang ke majlis ilmu ni. 4 keutamaan yang Allah berikan. Apa itu? Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah beri ketenangan dalam hati awak. Itu pertama, Bapak dan Ibu. Allah tanamkan ketenangan. Kalau tidak percaya, cobalah rasakan bedanya. Ketika kita punya masalah, ketika kita tidak tenang, kita hadir di majlis ilmu, maka Allah tanamkan ketenangan dalam hati kita. Asal-asal hati tidak tenang, banyak masalah, apa ke kajian, insya-Allah Allah tanamkan ketenangan. Itu janji Allah. Itu janji Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah beri kepada dia rahmat. Allah liputi dia rahmat. Wa hafathumul malaika, dikelilingi oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat. Dan terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, disebut-sebut oleh Allah di penduduk langit. Dibanggakan di Allah. Lihat penduduk langit, dia ini sepulan, walaupun dia sibuk, walaupun dia kurang enak badan, hadir dia ke masjid mendengarkan kajian, saksikanlah dia orang baik. Begitulah Allah banggakan kita, Allah puji kita di hadapan penduduk langit. Itu keutamaan uang yang hadir di majlis taklim atau majlis ilmu. Maka Bapak dan Ibu rahmati Allah, itu tadi sewono mukadimah bodoh. Panjang mana mukadimah. Amba tak lupa, ada yang lupa amba sampaikan. Yang paling penting Bapak dan Ibu rahmati Allah, selain kita memuji Allah, karena setiap segala sesuatu yang kita mulai harus pertama memuji Allah, apapun itu. Nya ada arisan, nya ada acara keluarga, jangan sampai kita lupa memuji Allah. Itu pertama. Kata Nabi, kullu zibalin la yubda bihamdillah fahuwa aqta. Segala sesuatu hal yang baik yang tidak dimulai dengan mengucapkan alhamdulillah fahuwa aqta, maka amalan itu terputus ya Nabi. Yang kedua, apapun yang kita mulai, jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak berselawat, disebutnya Nabi antalal jifah, seperti majlis bangkainya Nabi. Kalau satu majlis atau satu perkumpulan tidak dimulai dengan alhamdulillah, memuji Allah, dan tidak dimulai dengan salawat, maka majlis itu seperti majlis bangkai, tidak berfaedah. Itu penting. Maka Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa salawat ini penting? Bahkan Nabi menyobik, ulama awak pun mengajarkan, ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan kita untuk bersolawat. Mendengar nama Nabi, dianjurkan solawat doa. Kamu nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan dalam Islam, orang yang mendengar nama Nabi Muhammad harusnya bersolawat. Kalau tidak, apa ancamannya? Kata Nabi, 2 ancamannya. Pertama, Nabi sebut celakanya. Apa yang Nabi? Ragima anfu rajulin alladhi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seseorang yang disebutkan namaku di sisinya, dongongnya nama dan falam yusalli alayya, tapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Itu pertama, celakanya Nabi. Kalau dongong nama Nabi Muhammad, tak berselawat awak, disebut celakanya Nabi. Yang kedua, kalau ada orang yang mendengar nama Nabi Muhammad lalu dia tidak berselawat, kata Nabi, al-bakhil, pelit dia. Orang pelit itu kata Nabi, al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit itu kata Nabi, orang yang disebutkan namaku di sisinya itu, dia mendengar namaku, falam yusalli alayya, tapi dia tidak berselawat kepadaku. Maka dianjurkan bagi awak Bapak dan Ibu rahmati Allah, kalau mendengar nama Nabi Muhammad di manapun awak dengar, cak awak di jalan, awak di perjalanan, tiba-tiba di masjid ada kajian, pasnya menyobik, ustaznya menyobik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan untuk bersalawat. Di manapun dengar nama Nabi Muhammad, bersalawat awak. Pertanyaannya, seperti apa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau pertama, ketika kita mendengar nama Nabi, salawat pertama yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, ini salawat paling afdal.
Karena Nabi yang langsung mengajarkan. Ketika ada sahabat bertanya, ya Nabi, bagaimana cara kami berselawat kepada engkau? Maka dijawab oleh Nabi, salawat yang kita baca di tahiyatul akhir salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat dianjurkan oleh Nabi. Nama salawatnya salawat Ibrahimiyah. Salawat panjang. Jadi kalau dongo nama Nabi Nabi Muhammad SAW, salawat kau tu dianjurkan oleh Nabi. Cuma panjang. Kau sempat ustaz dua kali nyobi salawat nama Nabi. Alun sempat dua selesai salawat tadi lalu sobit nama Nabi. Kan nak selesai kan? Maka ada salawat singkat yang diajarkan oleh para ulama kita. Tapi maknanya juga sama makna salawat. Apa itu? Bisa kita ucapkan Bapak dan Ibu rahmati Allah. Singkatnya, Allahumma salli ala Muhammad. Dah cukup. Nama Nabi Muhammad SAW kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Dah berselawat kita kepada Nabi Muhammad tu. Atau kita ucapkan enggak pakai Allahumma, langsung sallallahu ala Muhammad bisa. Atau kita ucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi bisa. Atau sallallahu alaihi wasallam bisa. Maka kalau kita ingin mudahnya, ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ucapkan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Coba kalau percaya Bapak dan Ibu Allah. Tanpa awak taso dia awak, tak sadar dia awak. Pas dongo nama Nabi Muhammad, kau cuba apa praktekkan, ibu praktekkan. Dongo nama Nabi Muhammad, langsung berselawat awak. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak percaya, pasti tonang hati awak. Cubalah. Di mana pun awak, di dongau di TV pun uangnya nama Nabi Muhammad, langsung berselawat awak. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak percaya, tonang hati awak dibuat. Karena apa? Berselawat kepada Nabi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, maupun kita tidak di luar kota atau luar daerah, mendongau nama Nabi Muhammad, langsung ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah Allah tanamkan ketenangan dalam hati kita. Maka baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada judul tadi tentang kufur nikmat tadi, sebenarnya ada hubungannya dengan mukadimah tadi kan. Kufur nikmat. Apa arti kufur? Kufur itu artinya menutupi Bapak dan Ibu rahmati Allah. Jadi kufur nikmat itu orang yang menutupi nikmat Allah. Dua makna kufur. Pertama, makna kufur tersebut, Allah telah memberikan kepada dia nikmat, namun dia tidak merasakan nikmat Allah tersebut. Nyalah baik nikmat dari Allah Bapak dan Ibu rahmati Allah, tapi dia tidak merasakan nikmat tersebut. Orang pertama ini disebut dia kufur nikmat. Yang kedua, makna kufur nikmat tersebut, Allah telah memberikan nikmat kepada dia. Dia sadar nikmat Allah, tapi nikmat tersebut dia gunakan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini juga disebut kufur nikmat. Makanya para ulama Bapak dan Ibu, dalam kata Ibnu Hazm, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi ta'ala, la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat dari Allah yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, fahiya baliyah, maka nikmat tersebut menjadi musibah, kata Nabi Muhammad, kata Ibnu Hazm, kata para ulama kita. Nikmat yang tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, malah digunakan untuk maksiat, maka kata ulama, fahiya baliyah, maka dia menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sangka itu nikmat, padahal itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang benar-benar diberi nikmat oleh Allah. Ada juga orang yang inyo tu ndak ibadah Bapak dan Ibu rahmati Allah. Ada orang ndak ibadah tapi banyak piti. Banyak nikmat yang Allah berikan inyo. Kok terjadi zaman kini wah? Awak yang beribadah kepada Allah, nikmat cenok tujuh diberi Allah. Ada juga orang yang inyo ndak ibadah,
ke musajid jarang, beribadah jarang, tak nampak sedekah, tapi nikmatnya banyak. Bisnisnya lancar, nyo kayu, rumah godang, mobil banyak. Padahal tak solatnya, padahal tak ibadahnya. Maka orang seperti ini tak perlu kita iri bapa dan ibu. Kalau nampak dia awak uang yang kojo maksiat kojonya, tak pernah ibadah, tapi sehat tawi badannya. Tapi bisnis lancar tawi, piti banyak, rumah tambah godang, aset tambah banyak. Kata Nabi, tak perlu iri. Kenapa? Orang seperti ini disebut oleh Nabi namanya istidraj. Namanya istidraj. Apa itu istidraj? Dalam hadis Nabi sebutkan kepada kita. Kata Nabi, "Idza ra'aitallahu ta'ala yu'til 'abdah minad dunya ma yuhibbuhu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dzalika min istidraj." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba nikmat di dunia ini yang dia sukai, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, padahal tahu ia bermaksiat ya Nabi. Tapi Allah bayar tahu nikmat. Nya bermaksiat tahunya Nabi. Wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, padahal tahu bermaksiat. Kata Nabi, fa inna ma dzalika min istidraj. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah nikmat azab yang berbungkus dengan nikmat. Dia sangka itu nikmat, padahal azab dari Allah. Itu istidraj. Nyo sangko, nyo tambah lo sombong lah. Dan tak ibadah, tak solat, tapi dan sehat badan sehat tawinya. Tapi dan tambah kayonya, waangnya, ibadah tawi tapi tetap miskinnya. Tak perlu iri. Namanya istidraj itu kata Nabi. Yaitu azab yang berbungkus dengan nikmat. Kenapa? Bagaimana kita membedakan ya Bapak dan Ibu rahmati Allah? Gini saja. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, melakukan dosa misalnya, lalu Allah tegur kita dengan diberikan musibah, Allah tegur kita dengan disempitkan rezeki umpamanya. Ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, Allah beri kita musibah, itu pertanda Allah masih cinta kepada kita. Pertanda Allah masih ingin kita Allah ingin kita berubah, pertanda kalau Allah ingin kita menjadi ahli surga. Jadi kalau ada masalah awak, mungkin kalau Allah beri ujian, mungkin itu awak pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah tegur kita dengan diberi kita cobaan. Yang kedua, orang yang ketika dia berbuat maksiat, tapi Allah lepaskan, Allah biarkan dia berbuat maksiat, justru Allah tambah nikmat kepada dia. Maka inilah yang namanya istidraj tersebut. Nyo maksiat tawi adilopen di Allahnya berbuat maksiat, tak ditegur oleh Allah, tak diberi musibah, justru ditambah nikmat. Ini pertanda orang-orang seperti ini, orang-orang yang Allah tidak ingin dia berubah, orang-orang yang Allah tidak ingin dia menjadi penghuni surga. Kenapa? Allah lepaskan, biarkan dia dalam kemaksiatan, Allah tak peduli lagi dengan dia. Itu ibarat istidraj. Tak peduli Allah ke inyo lah. Ketika berbuat maksiat, ditambah lo nikmat dari Allah doa, tak diberi musibah. Itu orang, itu hati-hati Bapak dan Ibu rahmati Allah. Maka awak tengok diri awak kini, kalau kita pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa, lalu Allah uji kita, diberi musibah, berarti Allah masih sayang ke awak. Jadi musibah Bapak dan Ibu, masalah yang Allah berikan ke awak di dunia ke, itu tanda Allah sayang. Berarti Allah ingin awak berubah, Allah ingin menghapuskan dosa awak. Tapi yang paling bahaya, ketika kita berbuat dosa, ketika berbuat maksiat, tidak Allah tegur-tegur, justru tambah senang hidup awak. Itu tandanya Allah tidak lagi peduli dengan kita. Yang paling kita takutkan di dunia ini, ketika Allah tidak lagi peduli dengan kita Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu apa takutkan? Kalau Allah tidak peduli, tidak ada dosa nikmat di dunia kau. Pencipta awak tak peduli ke awak roh. Macam apa so? Tak ada nikmat hidup di dunia kau. Maka
Sebenarnya ketika Allah menanamkan, memberikan musibah kepada kita, itu tandanya Allah cinta kepada kita, itu tandanya Allah masih ingat kepada kita. Tapi orang tadi yang ketika dia bermaksiat Allah lepaskan dia, berarti Allah tidak ingat kepada dia. Berarti Allah lupakan dia. Itu yang kita takutkan, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahmati Allah, terakhir yang ingin saya sampaikan, kok ada kisah nyata Bapak dan Ibu rahmati Allah. Mudah-mudahan kisah ini terbukalah pikiran kita. Mudah-mudahan dengan kisah ini banyak pelajaran kita bisa kita ambil. Ini kisah nyata nih. Kisah terjadi di bulan puasa kemarin. Oleh lama nih. Bulan puasa petang. Ada berita, bisa awak cari di YouTube. Kisah tentang seorang laki-laki inyo merampok bank Bapak dan Ibu Allah. Ada seorang pria, seorang laki-laki merampok banknya. Seorang laki-laki merampok bank. Yang lucunya, inyo merampok bank ama buat pistol mainan lo doang. Dalam pistol asli buat pistol mainan. Akhirnya nampak di sapam, ditangkoknya, diserahkan ke kantor polisi. Kini pertanyaan awak, kalau ada uang maliong, uang mencilok, begal, kira-kira uang kaya tu uang miskin tu Bapak dan Ibu? Miskin tu kan? Uang pengangguran, tak ada kojo roh. Beban banyak, kebutuhan banyak, kojo tak ada roh umpama. Nyak kayu copeknya CPT sonangnya, pemalin nak mau cek kojo, ujung-ujungnya apa? Mencilok, maliong, merampok tadi, itu tu kojo. Tapi pria kosan setelah dibawa ke kantor polisi, diinterogasinya, kosan pria ini adalah seseorang yang punya pekerjaan tetap, punya jabatan. Ternyata dia itu juga seorang, dia punya pekerjaan tetap, dia punya jabatan sebagai staf bank di suatu bank swasta. Hanya kau di bank, merampok bank lain lo kau lah. Lah punya kau tetap lo, dan jabatannya tinggi. Suatu staf apa? Lupa. Di suatu bank swasta tinggi jabatan. Dan yang paling mengejutkan, yang juga saya terkejut, gaji dia per bulan Bapak dan Ibu rahmati Allah 60 juta sebulan kosan. Bayangkan, ada di berita, cuba cek. Ya kok. 60 juta gaji sebulan. Merampok banknya dua. Pertama, punya pekerjaan tetap. Terus jabatannya tinggi. Gaji lah 60 juta sebulan. 60 juta gaji sebulan. 60 juta tu orang kaya, miskin loh. Orang kaya. Kalau bagi tu 60 juta sebulan, berarti saya gajinya 2 juta. 2 juta gaji saya. Uang gaji 2 juta sebulan, lah syukur alhamdulillah kini Pak. Ada orang bergaji 2 juta sebulan, lah syukur alhamdulillah. Ini 2 juta saya, 60 juta sebulan. Tapi masih kekurangan je Pak. Siapa? Lah, ambo tengok beritanya, ala berkeluarga kalau salah. Apa Bu? Bininya dunia, bisa jadi. Itu heran, ambo tengok berita tu Bapak dan Ibu. Tak kojui. Ambo salah satu orang yang suka tengok berita. Yang berita televisi. Kenapa bisa awak ambil pelajaran? Pelajaran yang ambo ambil, pertama pelajaran yang ambo ambil di situ, betapa gaji, harta, jabatan tidak menjamin seseorang itu bahagia. Nyak gaji godang, nyak jabatan tinggi, nyak rumah mewah, alun ton tu bahagia lah. Alun ton tu tonang hidup. Awak nampaknya maklumat sianu luleh. Punya kerja tetap, gaji godang, punya mobil, rumah godang, punya keluarga. Pak asobi dia lama hidupnya lainnya. Tapi nak sewana nak tontu dia awak. Kenapa? Ni contoh tadi, orang tadi. Pelajaran luar biasa. Jadi yang membuat tanda seseorang itu bahagia, yang membuat seseorang, ukuran seorang itu disebut bahagia atau ketenangan jiwa itu adalah ketika apa? Ketika hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah dengan qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu ciri kunci kebahagiaan Bapak dan Ibu hati Allah. Ndak
gaji yang godang dah. Dak harta yang godang, dak rumah yang godang, dak jabatan yang tinggi, Allah tentu lah. Karena kunci kebahagiaan itu apa? Ketika kita memiliki hati yang bersyukur dan ditambah dengan merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Pelajaran luar biasa dua pada rahmat Allah. Jadi selama kau yang awak nyobit dia apa contoh kau hidup dengan lo mak hidup sianu dulu lain. Ada iri hati wak. Atu jauhkan buang jauh-jauh. Kalau ada rasa iri awak ke orang lain buang jauh-jauh. Kenapa? Karena kita tidak tahu masalah hidupnya. Itulah. Kenapa kita sebut orang lain bahagia? Kenapa kita sebut orang lain itu hidup tenang? Karena kita tidak tahu masalah hidupnya. Kalaulah tentu masalah hidupnya dia awak, bersyukur awak jadi diri sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah masalah dan ketek sianu masalahnya godang. Jadi kalau ada orang sobiknya bahagia sebenarnya awak alun dokek je nya. Ya kalau dokek doha curhatnya ke awak tentu masalah hidupnya awak bersyukur menjadi diri sendiri. Maka jangan kita terlalu melihat ke atas dalam hidup ini Bapak dan hormati Allah. Perbanyak kita melihat ke bawah. Terus pesan Nabi. Dalam hidup ini perbanyak kita melihat ke bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum ya Nabi. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, wala tanzuru ila huwa man fawqakum. Jangan banyak tengok ke orang di atas. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu membuat kamu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lihat ke atas. Kapan? Untuk kita menjadi sukses dalam hal ibadah, awak tengok orang yang lebih di atas awak. Tapi masalah dunia ini perbanyaklah kita melihat di bawah. Susah awak, ada orang masuk lebih susah kepada awak. Kuncinya hidup tenang itu adalah ketika kita memiliki hati yang tenang dan juga kita memiliki sifat qanaah dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, itulah yang membuat hati kita menjadi tenang. Segodang apapun gaji uang, tinggi jabatan uang, tapi tidak ada rasa syukur, tidak ada sifat qanaah merasa cukup tadi, saketek nampak gaji duanya. Tapi ada uang yang gajinya 2 juta, ditambah rasa syukur, tambah lo qanaah lah. Itulah atas segodang dari Allah Subhanahu wa taala, bahagia hidupnya. Walaupun tinggal di kontrakan terkadang. Gaji 2 juta tinggal kontrakan, tapi dipenuhi dengan rasa syukur, ditambah lo dengan qanaah dari Allah, maka itu yang membuat hati dan pikirannya menjadi tenang. Dibandingkan dengan orang yang sudahnya gajinya besar tapi tidak ditambah rasa syukur dan qanaah, maka sebesar apapun yang dia miliki hari ini, nikmat yang Allah berikan, maka akan terasa kecil, dan itulah disebut dengan orang yang kufur nikmat. Kemudian terakhir Bapak dan Ibu hormati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil juga, betapa mungkin harta yang dia cari atau pekerjaan yang dia sedang lakukan itu tidak berkah. Bisa jadi loh. Ya kalau tidak berkah, kacau di awal. Lah godang gaji merampok jo. Lah punya kojo tetap merampok jo. Kalau awak lah berkojo lah dapat gaji, tambah banyak masalah di awak, berarti bisa awak cek mungkin gaji awak dapat kan tidak berkah. Ya penting awak cek bagaimana keberkahan dalam hidup ini. Maka pelajaran yang luar biasa bisa kita ambil, betapa orang yang kita lihat hari ini bahagia belum tentu bahagia. Yang kita iri kepada dia karena punya aset banyak, kaya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita belum tahu masalah hidupnya. Kalaulah tentu masalah hidupnya, tidak akan iri awalnya. Pasti bersyukur, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kepada saya. Saya bangga menjadi diri sendiri. Nah, itulah Bapak dan Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita dari kufur nikmat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan hati kita dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah selalu mengingat kita, menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu hormati Allah, saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة